Selamat malam pemirsa, berjumpa dengan saya Ali Alaidrus di Flash 8. PT PLN Persero melalui anak usahanya PLN Energi Primer Indonesia meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di Tasikmalaya pada Kamis kemarin. Pemberdayaan itu menjadi bagian dari upaya PLN mengurangi emisi karbon sekaligus mensejahterakan masyarakat sekitar. Setelah sukses mengembangkan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan di Gunung Kidul dan Cilacap, PT PLN Persero terus mengimplementasikan program tersebut di berbagai daerah. Kali ini melalui PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 26 September 2024. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono sebagai mitra PT PLN menilai potensi pengembangan biomasa di tanah air ke depannya sangat penting. Sudaryono juga mengapresiasi upaya PLN yang tidak hanya berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Sekarang ini Kementerian Pertanian bersama dengan PLN kita berusaha untuk mengedukasi petani kita di manapun, di pelosok-pelosok, di desa-desa, bagaimana kita mendayagunakan lahan yang tidak sulit untuk ditanami lah. Maksudnya begini, kalau ada lahan nganggur kok bisa ditanami yang lain, silahkan ditanam padi, tanam jagung, tanam tanaman pangan yang lain. Tapi lahan-lahan kritis biasanya di gunung-gunung, di pelosok-pelosok yang tanahnya sangat tandus, itu bisa kita bermitra dengan PLN, kita tanami indigo vera dan kaliandra. Selain itu, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung Fristantara, mengatakan pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari upaya PLN mengurangi emisi karbon, serta mempercepat transisi energi melalui pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar co-firing PLTU sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tasikmalaya ini kita melakukan sekarang scale up yang dulunya 30.000 pohon di 30 hektar, sekarang kita melakukan scale up menjadi nanti 100.000 pohon di 100 hektar. Selain itu kita juga nanti bersama dengan Gapoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini. Sekaligus kita juga memberikan 205 ekor kambing sebagai suatu modal awal bagi masyarakat yang sekarang sudah bisa diberi makan dengan hasil tanaman yang 9 bulan lalu. Ya, dan tadi sudah disampaikan Pak Wamentan bahwa insya Allah daun yang ada yang sekarang kita tanam di indigo vera ini memberikan kontribusi atau protein yang tinggi sehingga itu disenangi oleh hewan dan juga Pemberdayaan masyarakat di Desa Bojong Kapol ini telah dimulai sejak November 2023 ketika PLN menanam sebanyak 30.000 tanaman indigo vera di lahan seluas 30 hektar. Melihat keberhasilan tahap awal, PLN kini melakukan perluasan skala proyek menjadi 100 hektar dengan penanaman 100.000 tanaman indigo vera untuk menjaga keberlanjutan pasokan biomasa. Iwan juga menyampaikan bahwa penanaman tanaman energi ini dilakukan dengan sistem tumpang sari berupa cabai, tomat, dan timun. Sehingga selain dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak dan bahan baku biomasa, juga dapat digunakan untuk penghasilan tambahan masyarakat. Sampai dengan triwulan 3 2024, PLN EPI telah berhasil memanfaatkan biomasa untuk co-firing di 46 PLTU sebesar 3 juta ton. Jumlah ini akan terus ditingkatkan menjadi 10 juta ton di tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan biomasa di 52 PLTU milik PLN. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Budi Wiroutomo, Garuda TV. Pemirsa, demikian Flash 8, acara kami lanjutkan kembali.